Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty kembali berada di kampung tertua di kota Solo, yaitu Kampung Laweyan. Kampung Laweyan ini keberadaannya sepantar dengan Kesultanan Pajang, dengan Sultan Hadiwijaya Maskarebet atau Joko Tingkir sekitar abad 15 silam. Kali ini Liberty akan mengulas tentang adanya musola syuro atau tempat berjamaah sholat bagi keluarga. Pada saat itu karena saking masih sedikitnya masjid atau langgar atau syuro, sehingga mereka para saudagar batik di Kampung Laweyan ini lebih menyukai membuat bangunan syuro langgar untuk sholat berjamaah bersama keluarga. Hanya saja sekarang ini keberadaan dari syuro atau langgar atau musola yang ada di rumah-rumah tersebut sekarang bisa dihitung dengan jari. Artinya yang pada saat itu hampir semua rumah yang ada di Kampung Laweyan ini memiliki syuro, rumah ibadah sendiri, musola, tempat sholat berjamaah dengan keluarga sendiri. Kali ini bisa dihitung dengan jari. Kali ini siang hari ini Liberty mencoba untuk melihat satu persatu keberadaan dari syuro atau musola milik pribadi tersebut. Hanya saja sepertinya tidak lebih dari 4. Itu tadi yang pertama. Ini yang kedua, yang tadi masih berada di Jalan Sidoluhur, Kampung Batik Laweyan, Solo. Kali ini juga masih berada di Jalan Raya Sidoluhur, Kampung Batik Laweyan, Solo. Musola, bahkan kalau yang tadi sepertinya hanya semacam ruangan saja, kebetulan yang ini musolanya ada semacam mihrabnya. Mihrab itu semacam tempat pengimaman sholat wajib berjamaah di rumah. Keberadaan dari musola atau syuro atau langgar yang ada di rumah-rumah saudagar batik ini keberadaannya di lantai 2 atau lantai atas. Kalau yang lantai bawah khusus dipakai semacam rumah tinggal. Nah, untuk khusus syuro, langgar atau musola ini dibuat di atasnya dari rumah tinggal, seperti syuro yang ada di Jalan Sidoluhur yang kedua ini. Ini posisinya ada di lantai kedua. Kondisinya sekalipun usianya sudah ratusan tahun, namun kondisinya masih bagus. Bahkan pagar-pagar kayunya, juga pintu-pintu serta jendelanya masih bagus semua, masih terawat utuh. Selanjutnya Liberty akan mencoba masuk ke dalam gang-gang yang ada di Kampung Laweyan ini. Kampung Setono 3. Menariknya di kampung tertua di kota Solo ini, jalannya cukup unik. Jalan gang-gangnya itu tidak lebih dari sekitar lebar 2 meter. Cuman panjangnya hingga minimal 50 sampai 100 meter dari kampung satu ke kampung berikutnya. Ini jalan tikus yang ada di Kampung Saudagar Batik Laweyan. Usianya sudah hampir 500 tahun yang lalu, namun kondisinya masih bagus. Nah, jalan setapak ini bisa jadi kalau dilewati beca aja mungkin kesulitan ini. Mungkin bisanya dipakai untuk simpangan sepeda motor ataupun sepeda ontel. Wah, pintunya masih bagus sekali. Kondisinya masih terawat rapi dengan kayu-kayu jatinya. Nah, tidak jauh dari gang ini ada semacam musola, syuro atau langgar yang kebetulan mikrobnya, tempat pengimamannya sholat jamaah tersebut
cukup menonjol, artinya pas di atas jalan. Jalannya mulai menyempit, paling sekitar 1 meter ini. Nah, ini di Kampung Setono 3. Nah, nih mihrab ini salah satu dari ketiga musola yang ada di Kampung Lawian yang pada saat itu bisa dipastikan lagi ke semua pedagang, pengusaha, saudagar batik di Kampung Lawian ini, kampung tertua di Kota Solo ini, pasti bisa dipastikan lagi memiliki syuro, memiliki langgar, memiliki musola di rumahnya sendiri-sendiri. Pasalnya pada saat itu keberadaan masjid masih langka. Bahkan masjid yang ada di Kampung Lawian ini merupakan masjid tertua di Kota Solo. Ini jendela rumah tinggal yang pas di atasnya atau lantai 2 dipakai semacam syuro, langgar atau musola yang mihrabnya menonjol hingga memakan jalan tapi tidak mengganggu lalu lintas jalan. Ini kondisinya juga masih bagus, terawat rapi dengan kayu-kayu jati berkualitas tinggi. Nih, belum rusak, bahkan tidak ada yang menampakkan kayunya keropos, hanya semacam catnya mengelupas. Bahkan tembok dindingnya mulai mengelupas dari semennya sehingga tampak batu bata merahnya. Dahulu ratusan tahun yang lalu musola yang ada mihrabnya ini bisa dijumpai hampir di semua rumah yang ada di Kampung Saudagar Lawian. Saat itu masjid bisa dihitung dengan jari, sehingga mereka para saudagar lebih suka sholat berjamaah di rumah. Hanya saja seiring perkembangan zaman, kondisi syuro ini hanya meninggalkan sisa-sisa kenangan sejarah dan bisa dihitung dengan jari. Artinya keberadaan syuro yang ada di Kampung Batik Lawian ini yang dulunya setiap rumah bisa dipastikan memiliki syuro yang bangunannya di atas rumah, kali ini sudah berubah fungsi. Ada yang dipakai untuk semacam gudang, ada yang dipakai untuk menyimpan barang-barang berharga lainnya. Karena sekarang ini perkembangan zaman, masjid sudah banyak bertebaran di Kota Solo, apalagi di Lawian. Masjidnya lebih dari 5, sekalipun kampungnya cukup kecil. Artinya RW-nya jauh, tidak, RW hanya sampai 3, sementara masjid yang ada di Kampung Saudagar Lawian ini ada sekitar 7. Nih, Jalan Tikus Kampung Batik Lawian. Mungkin suatu saat Liberty akan bicara tentang menyusuri jalan-jalan tikus yang ada di Kampung Batik Lawian. Demikian ulasan Liberty yang menyoal masalah keberadaan mihrab syuro yang ada mihrabnya di setiap rumah saudagar Kampung Batik Lawian yang usianya sudah ratusan tahun silam.